Bapak dan Ibu, pernah merasa bangun pagi badan terasa berat, cepat lelah, atau seperti kurang tenaga meski merasa tidur cukup? Ada juga yang bilang, "Dok, kok akhir-akhir ini gampang pegal ya? Kok rasanya bangun tidur malah tidak segar?" Banyak orang menganggap ini hal biasa karena usia. Memang benar, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan. Tapi seringkali ada kebiasaan pagi yang tanpa disadari ikut mempengaruhi energi, metabolisme, bahkan kesehatan jantung, otot, dan suasana hati kita. Kadang kita fokus pada hal besar, seperti obat, suplemen, atau makanan tertentu. Padahal, rutinitas sederhana di pagi hari sering menjadi pondasi. Cara kita bangun tidur, minum pertama di pagi hari, gerakan kecil yang kita lakukan, sampai pilihan sarapan, semuanya bisa memberi dampak jangka panjang. Bukan sesuatu yang instan, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten sering membuat badan terasa lebih nyaman, lebih stabil, dan lebih siap menjalani aktivitas. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas, dan aman, supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan dari kota mana Bapak Ibu menonton. Saya selalu senang membaca komentar dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita saling kenal dan saling menguatkan untuk hidup lebih sehat bersama. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan. Di video ini saya rangkum 7 kebiasaan pagi yang sering dianggap sepele, tapi kalau dibiarkan terus, bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama setelah usia 45 tahun dan juga pada lansia. Saya susun dengan urutan yang mudah diikuti. Kebiasaan ketujuh adalah langsung minum kopi, teh kental, atau minuman manis tanpa minum air putih terlebih dahulu. Setelah tidur 6-8 jam, tubuh kita biasanya berada dalam kondisi sedikit kekurangan cairan. Ini wajar. Kalau langsung masuk kafein atau gula, sebagian orang bisa merasa jantung berdebar, kepala agak ringan, lambung terasa tidak nyaman, atau badan terasa nggak enak tanpa tahu sebabnya. Solusi paling sederhana, minum 1 gelas air putih dulu. Bisa air suhu ruang atau hangat. Ini membantu tubuh kembali seimbang, membantu sistem pencernaan mulai hidup, dan sering membuat badan terasa lebih segar. Setelah itu, kalau Bapak Ibu biasa minum kopi, silahkan saja. Yang penting lebih nyaman dan lebih aman. Kebiasaan keenam adalah bangun tidur lalu langsung duduk lama tanpa peregangan. Banyak orang begitu bangun langsung pegang ponsel, duduk di tepi tempat tidur, lalu lanjut duduk lagi menonton TV atau membaca berita. Padahal setelah tidur, otot dan sendi kita perlu sedikit pemanasan. Aliran darah perlu lancar kembali, apalagi kalau Bapak Ibu punya keluhan kaku pinggang, pegal leher, atau lutut sering ngilu. Tidak perlu olahraga berat, cukup peregangan sederhana 5-10 menit. Misalnya gerakan bahu pelan-pelan, putar leher pelan, regangkan tangan dan kaki, lalu jalan kecil di rumah. Untuk lansia, pilih waktu yang tidak terlalu panas, misalnya sebelum jam 9. Dan kalau Bapak Ibu ada kondisi kulit tertentu atau dokter pernah memberi larangan, ikuti saran dokter ya. Kebiasaan ketiga adalah bangun tidur langsung terburu-buru. Ada yang begitu bangun langsung berdiri cepat, langsung angkat barang, langsung menyapu atau langsung mikir tugas dan masalah. Tubuh kita sebenarnya butuh transisi, apalagi pada usia matang dan lansia, perubahan posisi cepat kadang membuat pusing atau kunang-kunang. Coba lakukan transisi sederhana. Duduk dulu di tepi tempat tidur beberapa detik, tarik nafas pelan lalu berdiri perlahan. Minum air, gerakan badan sedikit. Ini terlihat sepele tapi sering membuat badan lebih stabil. Dan untuk lansia, ini juga membantu mengurangi risiko jatuh karena terburu-buru. Kalau sejauh ini Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Kita bahas pelan-pelan, yang penting jelas dan aman. Kebiasaan kedua adalah langsung mengecek ponsel atau berita yang membuat pikiran tegang saat baru bangun. Banyak yang tidak sadar, tapi ini bisa mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Ketika pikiran tegang, tubuh ikut tegang. Pada sebagian orang, stres pagi hari bisa membuat jantung berdebar, tekanan darah terasa naik, atau badan jadi gampang capek. Coba beri jeda 5-10 menit tanpa ponsel. Tidak perlu meditasi yang rumit, cukup fokus pada nafas, buka jendela, lihat cahaya pagi,
atau duduk sebentar dengan tenang. Ini kebiasaan kecil yang sering membantu hari terasa lebih ringan. Dan kebiasaan pertama yang sangat penting di usia matang adalah kurang memasukkan protein yang cukup di pagi hari. Ini sering terjadi karena banyak orang sarapannya dominan karbohidrat, misalnya nasi atau roti saja. Padahal, protein membantu menjaga massa otot. Otot yang terjaga membantu keseimbangan, membantu tubuh tetap kuat, dan membantu aktivitas harian. Ini penting sekali untuk pencegahan badan mudah lemas dan mengurangi risiko jatuh pada lansia. Protein tidak harus mahal. Telur, tahu, tempe, ikan, ayam secukupnya, atau yogurt bisa jadi pilihan, sesuai kondisi masing-masing. Tidak perlu berlebihan, yang penting ada porsinya dan konsisten. Bapak dan Ibu, dari 7 kebiasaan ini tidak perlu langsung semuanya diubah sekaligus. Itu biasanya membuat kita cepat menyerah. Pilih satu dulu yang paling mudah. Misalnya mulai besok pagi, minum air putih dulu. Minggu berikutnya tambah peregangan ringan. Setelah itu baru perbaiki sarapan. Pelan-pelan saja. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu menonton, dan boleh juga tulis satu kebiasaan pagi yang ingin Bapak Ibu perbaiki dulu. Saya senang membaca dan kita bisa saling menyemangati. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan ke keluarga, saudara, atau teman. Kadang informasi sederhana seperti ini bisa menjadi pengingat untuk orang terdekat kita, terutama orang tua di rumah. Perlu saya ingatkan, video ini bertujuan sebagai edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi medis. Hasil tiap orang bisa berbeda. Jika Bapak Ibu memiliki penyakit kronis, sedang mengkonsumsi obat rutin, atau ada keluhan khusus seperti pusing berat, nyeri dada, sesak, atau kelemahan mendadak, sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Bapak dan Ibu, yang penting bukan langsung sempurna. Yang penting mulai dari satu langkah kecil hari ini. Perubahan kecil yang konsisten sering memberi dampak besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Arif, terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.